Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pandeni Loputurian Puspita Sri Dewi dengan nomor 17 dan NPM 2202612010220. Kelas Manajemen Pemasaran B Pagi, semester 5 Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pertanyaan pertama. Jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada tahap pertama, konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi. Kebutuhan ini bisa timbul karena perubahan dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman buruk dengan produk yang sudah ada, atau keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, seorang konsumen yang merasa ponselnya sudah sangat lambat dan sering mati karena daya tahan baterainya yang sudah buruk. Akhirnya menyadari bahwa ia membutuhkan ponsel baru yang lebih cepat dan memiliki daya tahan baterai yang lama. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah masalah atau kebutuhan dikenali, konsumen mulai mencari informasi untuk menemukan solusi. Mereka bisa mencari informasi melalui berbagai sumber, seperti teman, keluarga, internet, iklan, atau pengalaman langsung. Pencarian informasi ini bertujuan untuk mengenal produk yang tersedia di pasar dan mengetahui bagaimana produk tersebut dapat mengatasi kebutuhan atau masalah yang mereka hadapi. Misalnya, dalam mencari ponsel baru, konsumen mungkin membaca ulasan online, menonton video review di YouTube, atau bertanya kepada teman mengenai ponsel yang direkomendasikan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang ditemukan selama pencarian informasi. Mereka akan menilai berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang relevan, seperti harga, kualitas, fitur, merek, dan ulasan dari pengguna lain. Konsumen seringkali mengevaluasi beberapa produk untuk mengetahui mana yang menawarkan nilai terbaik sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Misalnya, seorang konsumen yang ingin membeli ponsel baru mungkin akan membandingkan beberapa model ponsel berdasarkan kamera, daya tahan baterai, dan harga ponsel tersebut. Kemudian yang keempat, keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi berbagai alternatif, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Pada tahap ini, mereka memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka berdasarkan kriteria yang telah dievaluasi sebelumnya. Keputusan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor promosi atau diskon yang tersedia, pengalaman positif dengan merek tertentu, atau rekomendasi dari teman dan keluarga. Misalnya, setelah membandingkan berbagai ponsel, konsumen mungkin memutuskan untuk membeli model tertentu yang memenuhi kebutuhan meskipun harga sedikit lebih mahal karena kualitas yang ditawarkan. Kemudian yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan menilai kepuasan mereka terhadap produk yang sudah dibeli. Mereka akan mengevaluasi apakah produk tersebut memenuhi harapan mereka, apakah solusi yang diberikan efektif dalam mengatasi masalah atau kebutuhan mereka. Pada tahap ini, kepuasan konsumen sangat penting karena mempengaruhi keputusan mereka di masa depan, seperti kemungkinan mereka untuk membeli lagi dari merek yang sama atau merekomendasikan kepada orang lain. Jika konsumen puas, mereka mungkin akan menulis ulasan positif, memberikan rekomendasi, atau tetap setia menggunakan produk dari merek tersebut. Sebaliknya, jika mereka merasa kecewa, mereka bisa mengajukan klaim atau mencari alternatif lain pada pembelian berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan.
Tahapan pengambilan keputusan konsumen penting bagi pemasar karena setiap tahapan menawarkan peluang untuk mempengaruhi konsumen secara efektif. Dengan memahami bagaimana konsumen berpikir dan bertindak di setiap tahap, pemasar dapat merancang strategi yang sesuai untuk menarik perhatian, meningkatkan minat, dan mendorong pembelian. Contoh strategi pemasaran untuk setiap tahapan. Yang pertama, pengenalan masalah. Membangun brand awareness melalui iklan yang menyoroti masalah yang dapat dipecahkan oleh produk tersebut. Yang kedua, pencarian informasi. Menyediakan konten edukatif seperti blog atau video yang menjelaskan produk dan manfaatnya, serta ulasan pelanggan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Menggunakan perbandingan produk di situs web dan menawarkan testimoni untuk menunjukkan keunggulan dibandingkan produk pesaing. Yang keempat, keputusan pembelian. Memberikan penawaran menarik seperti diskon atau bonus untuk mendorong konsumen melakukan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Mengirimkan survei kepuasan dan menawarkan dukungan pelanggan untuk memastikan pengalaman positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan tersebut. Pertanyaan kedua, mengapa kelompok referen penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Berikan contoh bagaimana opini kelompok referen dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Kelompok referensi penting dalam pengambilan keputusan konsumen karena mereka memberikan pengaruh sosial yang dapat membentuk perilaku dan preferensi konsumen. Kelompok ini mencangkup individu atau kelompok yang dianggap sebagai acuan dalam menentukan pilihan produk, baik melalui norma sosial, saran, maupun rekomendasi. Contoh dari pengaruh opini kelompok referensi dapat mempengaruhi preferensi konsumen adalah ketika seorang mempertimbangkan untuk membeli sesuatu seperti laptop. Kemudian teman-teman merekomendasikan salah satu merek laptop yang menurut mereka bagus. Konsumen tersebut kemungkinan akan membeli laptop dari produk yang direkomendasikan oleh teman yang dipercayai untuk mendapatkan pengakuan sosial. Contoh pengaruh opini kelompok referensi terhadap preferensi konsumen. Yang pertama, rekomendasi teman atau keluarga. Seorang individu mungkin memilih restoran tertentu karena mendapat rekomendasi positif dari teman atau anggota keluarga yang mereka percayai. Yang kedua, ulasan online dan media sosial. Konsumen dapat dipengaruhi oleh ulasan positif atau negatif di platform media sosial atau situs ulasan konsumen yang berfungsi sebagai kelompok referensi virtual. Yang ketiga, kelompok profesional atau komunitas. Seorang profesional mungkin memilih menggunakan perangkat lunak tertentu karena rekan-rekan dalam komunitas profesionalnya merekomendasikan dan menggunakan perangkat lunak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Ada 6 peran dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Pengambilan keputusan memberi pengaruh anggota keluarga yang memberikan informasi kepada anggota lain tentang suatu produk atau jasa. Misalnya, keluarga ingin membeli mobil baru, lalu ayah mungkin merekomendasikan merek tertentu berdasarkan pengalamannya atau pengetahuannya tentang mobil. Yang pertama, penjaga gerbang atau gatekeeper. Anggota keluarga yang mengontrol arus informasi tentang suatu produk atau layanan ke dalam keluarga. Misalnya, ketika sebuah keluarga sedang memutuskan untuk membeli gadget baru. Ibu mungkin menjadi penjaga gerbang dengan meneliti berbagai pilihan gadget di internet, membaca ulasan dan membandingkan harga. Yang kedua, pengambilan keputusan. Anggota keluarga yang memiliki kekuasaan untuk menentukan secara sepihak atau bersama-sama apakah akan berbelanja, membeli, menggunakan, mengonsumsi, atau membuang produk atau jasa tertentu. Misalnya, sebuah keluarga memutuskan untuk membeli rumah baru. Ayah dan ibu sebagai orang tua akan mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan. Pembeli anggota
keluarga yang melakukan pembelian aktual atas produk. Misalnya, sebuah keluarga memutuskan untuk membeli televisi baru. Setelah seluruh keluarga sepakat tentang merek, ukuran, dan model televisi yang diinginkan, ibu mungkin bertindak sebagai pembeli. Yang ketiga, penyedia. Anggota keluarga yang mengubah produk menjadi bentuk yang sesuai yang dapat dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Misalnya saat keluarga memutuskan untuk merenovasi rumah. Ayah mungkin bertindak sebagai penyedia dengan menyediakan dana untuk renovasi tersebut. Yang keempat, pengguna. Anggota keluarga yang menggunakan atau mengonsumsi produk atau layanan tertentu. Misalnya ketika keluarga memutuskan untuk membeli laptop baru. Anak yang sedang bersekolah mungkin menjadi pengguna utama laptop tersebut karena dia memerlukan laptop untuk belajar, mengerjakan tugas, atau mengikuti kelas online. Yang kelima, pemelihara. Anggota keluarga yang melakukan servis atau perbaikan produk sehingga produk tersebut dapat memberikan kepuasan yang berkelanjutan. Misalnya, ketika keluarga sudah membeli mobil baru, ayah akan berperan sebagai pemelihara dengan melakukan perawatan rutin pada mobil seperti mencuci, mengganti oli, dan memeriksa kondisi ban. Ayah memastikan bahwa mobil tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian yang keenam, pembuang. Anggota keluarga yang memulai atau melakukan pembuangan atau penghentian produk atau jasa tertentu. Misalnya saat keluarga memutuskan untuk merapikan gudang. Ayah berperan sebagai pembuang dengan mengevaluasi barang yang ada di gudang dan menentukan mana yang sudah tidak terpakai, seperti peralatan lama, kotak kosong, atau barang-barang yang sudah rusak. Pertanyaan ketiga, jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Konsep difusi inovasi merujuk pada proses bagaimana suatu inovasi atau produk baru tersebar dan diterima oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Inovasi dapat mencangkup produk, ide, teknologi, atau praktik baru yang diperkenalkan dan kemudian diterima atau diadopsi oleh masyarakat secara bertahap. Adapun proses pengambilan keputusan konsumen sangat dipengaruhi. Yang pertama, oleh karakteristik inovasi. Faktor seperti keunggulan relatif, apakah produk lebih baik dari yang sudah ada, kompatibilitas atau sejauh mana inovasi sesuai dengan kebutuhan atau nilai yang ada, kompleksitas atau tingkatan kesulitan penggunaan, percobaan atau kemudahan mencoba produk sebelum komitmen penuh, dan dapat diamati atau seberapa mudah orang lain melihat manfaat dari produk mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua, peran sosial. Difusi inovasi seringkali dipengaruhi oleh opini dan pengalaman orang lain dalam jaringan sosial konsumen. Mereka mungkin lebih cenderung mengadopsi suatu produk jika orang yang mereka percayai atau yang berada dalam kelompok sosial mereka sudah mengadopsinya. Yang ketiga, kepribadian konsumen. Beberapa konsumen lebih terbuka terhadap risiko dan cenderung menjadi adopter awal atau early adopters. Sementara yang lain lebih berhati-hati dan hanya mengadopsi setelah inovasi diterima luas. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Beberapa peran kunci pemasaran dalam mempercepat difusi inovasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemasaran, membantu menciptakan kesadaran tentang inovasi kepada konsumen melalui berbagai saluran komunikasi, seperti iklan, promosi, dan konten edukasi. Tanpa kesadaran tentang keberadaan inovasi tersebut, konsumen tidak akan tahu manfaat atau cara penggunaannya yang menghambat proses adopsi. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Inovasi baru seringkali memunculkan keraguan.
Pemasaran membangun kepercayaan melalui testimoni pengguna, endorsement influencer, atau ulasan yang menonjolkan keberhasilan inovasi. Ini memberikan bukti sosial dan mengurangi ketidakpastian di kalangan konsumen tentang kualitas dan manfaat produk. Yang ketiga, memfasilitasi akses dan distribusi. Pemasaran membantu memastikan inovasi mudah diakses oleh konsumen dengan mengoptimalkan saluran distribusi, baik melalui toko fisik, e-commerce, atau kemitraan dengan distributor. Semakin mudah produk inovatif dijangkau, semakin cepat difusi terjadi. Yang keempat, mengurangi hambatan adopsi. Untuk mempercepat adopsi, pemasaran sering menawarkan insentif seperti diskon, percakapan gratis, atau garansi yang menurunkan risiko percobaan. Hal ini mendorong konsumen untuk lebih cepat mencoba inovasi yang mempercepat proses difusi. Pertanyaan keempat. Jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran. Bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi? Persepsi konsumen dan proses pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Persepsi konsumen dan proses pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya saling mempengaruhi dalam menentukan bagaimana konsumen memahami produk dan akhirnya mengambil keputusan pembelian. Persepsi adalah cara konsumen menginterpretasikan dan menilai informasi yang mereka terima mengenai produk atau layanan. Persepsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima melalui iklan atau promosi, tetapi juga oleh pengalaman pribadi, pengetahuan sebelumnya, dan konteks sosial di mana konsumen berada. Sementara itu, proses pembelajaran berhubungan dengan perubahan perilaku konsumen yang terjadi setelah mereka mengalami atau berinteraksi dengan produk. Proses ini dapat terjadi melalui pengamatan, pengalaman langsung, atau interaksi dengan produk atau merek yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa cara stimulus dapat mempengaruhi persepsi dan proses pembelajaran konsumen. Yang pertama, menciptakan kesadaran. Salah satu fungsi utama dari stimulus adalah untuk menciptakan kesadaran mengenai keberadaan suatu produk atau layanan. Ketika konsumen terpapar pada iklan atau promosi yang menarik, mereka menjadi lebih sadar akan produk yang sebelumnya mungkin tidak mereka ketahui. Misalnya, sebuah perusahaan ponsel baru meluncurkan iklan yang menjelaskan keunggulan fitur dan kualitas kameranya. Iklan yang efektif ini dapat membuat konsumen menyadari bahwa ada pilihan ponsel yang menawarkan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan yang mereka miliki saat ini. Yang kedua, pembentukan asosiasi positif. Stimulus tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang produk, tetapi juga dapat membentuk asosiasi positif dalam benak konsumen. Iklan yang dirancang dengan baik seringkali mengaitkan produk dengan pengalaman atau emosi positif yang dapat membentuk persepsi konsumen terhadap merek tersebut. Misalnya, iklan produk makanan yang menunjukkan keluarga yang bahagia berkumpul sambil menikmati hidangan yang terbuat dari produk tersebut dapat menciptakan asosiasi positif antara produk dan kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, penguatan pembelajaran. Pengalaman konsumen dengan produk yang telah terpengaruh oleh stimulus dapat memperkuat proses pembelajaran mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan pembelian mereka di masa depan. Ketika konsumen mendapatkan pengalaman positif setelah terpapar pada stimulus atau seperti iklan ataupun promosi, pengalaman tersebut akan semakin mengingatkan mereka akan manfaat produk tersebut. Pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru?
Langkah-langkah untuk merancang kampanye yang memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru. Yang pertama, riset pasar. Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Langkah pertama yang sangat penting dalam merancang kampanye pemasaran untuk produk baru adalah melakukan riset pasar yang mendalam. Riset ini bertujuan untuk memahami kebutuhan preferensi serta perilaku konsumen yang menjadi target pasar produk tersebut. Yang kedua, pendidikan melalui konten. Setelah mengetahui kebutuhan konsumen, langkah berikutnya adalah pendidikan melalui konten yang informatif. Mengedukasi konsumen tentang bagaimana produk tersebut bekerja, manfaat yang ditawarkan, dan cara penggunaan adalah kunci untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, sampling produk. Salah satu cara terbaik untuk memperkenalkan produk baru dan memaksimalkan pembelajaran konsumen adalah dengan memberikan sampling produk. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk secara langsung akan membantu mereka memahami bagaimana produk bekerja dan apakah produk tersebut memenuhi ekspektasi mereka. Yang keempat, promosi interaktif. Mengadakan promosi interaktif seperti kontes atau kuis adalah cara yang menyenangkan dan efektif untuk melibatkan konsumen dalam proses pembelajaran tentang produk baru. Promosi ini tidak hanya menarik perhatian konsumen, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif belajar tentang produk. Yang kelima, pemasaran influencer. Pemasaran influencer adalah strategi yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk baru kepada audiens yang lebih luas. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki audiens relevan dan setia akan mempercepat adopsi produk. Pilih influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target produk. Influencer yang memiliki pengaruh di bidang atau industri terkait produk yang memberikan penjelasan yang lebih kredibel tentang manfaat produk dan bagaimana produk tersebut dapat mengatasi masalah konsumen. Yang keenam, ulasan dan testimoni. Ulasan dan testimoni pelanggan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan terhadap konsumen baru. Konsumen cenderung mempercayai pengalaman orang lain, terutama dari mereka yang memiliki masalah atau kebutuhan serupa. Oleh karena itu, mendorong pengalaman awal untuk memberikan ulasan atau testimoni tentang produk adalah langkah penting. Demikian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.